Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Kita bisa bertemu di dalam program kajian Islam ilmiah yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita bersyukur kepada Allah yang masih menjaga kita di atas Islam dan iman, dan kita juga bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beramal soleh. Salawat dan salam kita aturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada bab menjaga perasaan anak. Di sini kita akan mengupas beberapa poin. Yang pertama, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya pada kajian Selasa pekan lalu, yaitu bersikap adil terhadap anak. Seorang pendidik, orang tua, ayah dan ibu dituntut untuk berlaku adil terhadap semua anak-anak mereka. Karena perlakuan tidak adil yang dirasakan oleh anak akan membekas dalam jiwa mereka. Bahkan ini bisa terus membekas sampai dia dewasa. Oleh karena itulah Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua, fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu. Sikap adil dari orang tua ini akan mencegah timbulnya penyakit hasad di dalam hati mereka dan memadamkan api kebencian di antara anak-anak tersebut. Sikap adil dari orang tua juga akan mendatangkan cinta dan keharmonisan antar sesama mereka. Lebih dari itu, sikap adil ini akan membantu anak-anak tersebut agar bisa sama-sama berbakti kepada kedua orang tuanya dan berbuat baik setelah mereka tiada, setelah orang tua tiada, seperti mendoakan, melaksanakan wasiat, dan menjaga kerukunan setelah orang tua meninggal dunia. Ini sesuatu yang merupakan buah dari keadilan yang ditegakkan oleh kedua orang tua semasa mereka hidup kepada anak-anak mereka. Maka Nabi berpesan agar para orang tua, sebagai orang tua, untuk berlaku adil. Dan ini adalah perkara yang wajib. Karena perintah Nabi SAW. Dia dalam masalah-masalah yang bisa mereka rasakan keadilan itu. Ya, dalam setiap masalah-masalah lahiriah yang nampak dan bisa mereka rasakan keadilan tersebut. Terutama yang berkaitan dengan kasih sayang, pemberian, perhatian, bahkan ciuman, pujian. Disebutkan dalam hadis Nu'man ibnu Bashir, ia bercerita di atas mimbar bahwa ayahku memberi sebuah hadiah. Ayahku memberiku sebuah hadiah. Namun Amrah binti Rawahah, ini ibuku, berkata, aku tidak akan ridha hingga engkau minta persaksian dari Rasulullah SAW. Yaitu
ibu dari Nu'man ibnu Bashir tidak rela dengan pemberian itu, hadiah itu, hingga minta persaksian dari Nabi. Pengabsahan, pengesahan lah. Maka ayahku pun datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal itu, bahwa anakku dari Amrah binti Rawahah aku berikan hadiah. Namun ibunya Amrah bersikeras agar aku meminta persaksian darimu, wahai Rasulullah. Maka Nabi bertanya kepada ayahku, apakah semua anakmu kamu berikan juga? Diberikan hadiah juga? Ayahku menjawab tidak. Maka Nabi SAW bersabda, Ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Ini asbabul wurud dari hadis tersebut. Ya. Lalu ayahku menarik kembali pemberiannya. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW berkata, Fala tushhidni idzan, fa inni la ashhadu ala jur. Kalau begitu jangan minta persaksian kepadaku, karena aku tidak mau bersaksi atas sebuah jaur, yaitu kezaliman, ketidakadilan. Jadi Nabi menolak untuk menjadi saksi dan memberikan persaksian kepada ayah dari Nu'man ibnu Bashir. Jadi keadilan itu harus ditegakkan di antara anak-anak kita, dan mereka harus merasakan keadilan itu, sehingga tidak ada anak yang merasa tersisih, disisihkan, dikucilkan, ditelantarkan, dibuang, karena ini bisa berakibat fatal. Ya, kita mendengar satu tindak kejahatan dari seorang anak kepada ayah ibunya, bahkan saudara-saudaranya, karena perlakuan tidak adil. Ya, misalnya satu rumah membuli dia, mungkin karena kekurangan yang ada padanya. Ya, mungkin karena prestasinya di sekolah kurang, atau karena kekurangan-kekurangan lainnya. Ini biasa terjadi dan bisa terjadi di dalam satu keluarga. Sehingga semua anggota keluarga, mulai dari ayah, ibu, bahkan saudara-saudaranya yang lain merendahkannya. Dan ini bisa memberikan efek yang sangat buruk ya terhadap kejiwaan si anak. Dan bisa berujung kepada tindak kriminal ya. Waliyadzubillah, ya kita tidak mengharapkan itu terjadi, tapi dalam beberapa kasus itu terjadi dan benar-benar terjadi. Ya, seorang anak ya menghabisi ayah, ibu dan saudara-saudaranya karena ketidakadilan yang dia rasakan. Ya, sungguh fatal akibatnya. Maka ini bukan perkara yang ya kita katakan remeh, nggak boleh dipandang remeh, nggak boleh dipandang sebelah mata. Menegakkan keadilan di antara anak-anak, itu perintah Nabi. Bahkan perintah itu diawali dengan perintah untuk bertakwa. Bahwa itu adalah bentuk takwa kita kepada Allah, yaitu berlaku adil kepada anak-anak kita. Ya, maka berusaha seorang tua itu, ayah dan ibu itu, untuk memberikan rasa keadilan kepada anak-anak mereka, tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya. Sebelumnya kita sudah membahas, ya sebelum bab ini kita bahas bahwa setiap anak itu punya keistimewaan, dan orang tua harus tahu sisi-sisi kelebihan masing-masing anak-anak mereka. Jangan hanya menyoroti kekurangan-kekurangan yang ada pada seorang anak. Di lain pihak, anak yang lain terus disorot kelebihannya. Nah, sehingga anak yang disorot terus kekurangannya ini merasa diperlakukan tidak adil. Ya, dijadikan anak bawang, ya. Sering dikambing hitamkan kadang-kadang. Ini kan bentuk yang tidak baik, ini bentuk tatayur ya. Kalau ada apa-apa, nah ini dikambing hitamkanlah anak yang serba kurang ini. Ya, nah digara-garai istilahnya, oh gara-gara kamu, gara-gara kamu. Nah ini akan memukul ya jiwanya, batinnya. Secara psikologis dia akan tertekan dan mungkin dia akan memberikan balasannya ketika dia dewasa. Atau kontan pada saat itu juga kita tidak tahu dampak buruk yang ditimbulkan ya dari sikap yang salah itu.
para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, biasanya anak-anak yang dianiaya, dizalimi di masa kecilnya, itu akan nampak penyimpangan perilakunya ketika dia dewasa. Seolah dia ingin melampiaskan dendamnya atas tekanan, kezaliman, intimidasi yang diterimanya pada waktu dia kecil. Maka hendaknya para orang tua benar-benar memperhatikan hal ini, ya. Berusaha ya untuk bersikap adil kepada anak-anak. Terutama di dalam hal pemberian ya. Pemberian, sesuatu yang diberi, baik itu pemberian berupa barang, hadiah, atau perhatian, ya, ataupun kita katakan pujian. Nah, ini juga kadang-kadang kalau pemberian mungkin dia tidak berminat dengan pemberian itu ya. Seorang anak diberi, tapi kalau pujian ini seorang anak terus dipuji sementara anak yang lain terus dicela, ini sangat buruk bagi perkembangan mentalnya. Ya, dia akan terus terpuruk dan semakin terpuruk. Justru orang tua yang bersikap seperti itu membantu syaitan untuk lebih memperparah keadaan anaknya. Ada sebagian orang tua merasa seorang anak itu tidak diharapkan kehadirannya di tengah-tengah keluarga. Nah, ini sangat berbahaya. Ya, maka dari itu ketika bayi itu lahir harus disambut dengan kegembiraan. Ya, jangan disambut dengan rasa penyesalan seolah-olah bayi ini tidak diharapkan kehadirannya. Itu sangat buruk ya bagi para orang tua ketika mereka akan membesarkan anak ini. Ya, seorang ibu yang setengah hati menyambut kehadiran jabang bayinya ataupun janin bayi yang dilahirkannya, ini akan berpengaruh kepada mentalnya di dalam membesarkan anak tersebut. Dia mungkin juga akan setengah hati membesarkan anak ini. Dan tentunya ini akan memberikan satu ya hasil yang negatif kepada si anak. Maka berlaku adillah. Adapun di dalam riwayat Nasa'i disebutkan ya, Alaysa yasurruka ayyakunu ilaika fil birri sawa'a? Qala bala, qala fala idzan. Nabi berkata kepada ayah dari Nu'man, bukankah kamu menginginkan mereka semua berbakti? Ya, maka ayahnya menjawab tentu saja. Maka Nabi mengatakan kalau begitu jangan berlaku tidak adil. Fala idzan, jangan berlaku tidak adil. Jangan berikan kepada hadiah kepada salah seorang anakmu, sementara anak yang lain tidak kamu berikan. Kalau kamu ingin mereka semua berbakti kepadamu, anak-anak yang diperlakukan tidak adil, dia akan menunjukkan pembangkangan, ya, perlawanan, dan susah baginya untuk berbakti. Ya, maka ketika anak kita susah untuk berbakti kepada orang tua, coba lihat, coba introspeksi diri dulu. Ya, anak ini mungkin bukan dorongan dari dalam hatinya untuk mendurhakai ataupun tidak berbakti kepada orang tua. Mungkin perlakuan orang tua yang buruk kepada anak ini sehingga anak itu susah untuk berbakti kepada orang tua. Ya, mungkin tidak diberikan perhatian yang sama ya dengan anak-anak yang lain. Ya, maka orang tua di sini ya tentunya harus mengintrospeksi diri mereka juga. Seperti di sini ya Nabi justru menyalahkan ayahnya yang berlaku tidak adil dalam pemberian hadiah. Nabi berkata, bukankah kamu ingin mereka semua berbakti secara sama-sama berbakti kepadamu? Ya, fil birri sawa, ya, di dalam berbakti itu sama semuanya, mereka semua orang anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Nah, kalau begitu jangan berlaku tidak adil. Sedangkan di dalam riwayat Ahmad disebutkan fala tushhidni idzan inni la asyhadu ala jaur inna libanika alaika minal haqqi an ta'dila bainahum. Nabi berkata, kalau begitu jangan minta persaksian dariku. Sesungguhnya aku tidak akan bersaksi terhadap suatu kecurangan, ketidakadilan. Sesungguhnya anak-anakmu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil di antara mereka. Karena ini sangat penting ya bagi para orang tua, khususnya bagi yang punya anak lebih dari satu ya, 2, 3, 4 dan seterusnya.
Ya, kalau punya satu anak ya tentunya perhatiannya tunggal kan. Tapi kalau punya dua anak dan lebih, ini ya, disinilah ya kita, para orang tua ya dituntut untuk bisa memberikan keadilan kepada mereka, kepada anak-anak mereka. Nah demikian ya. Nah apapun alasannya, orang tua diharuskan agar berusaha mencurahkan ya cinta yang adil, ya rasa yang adil kepada anak-anak mereka. Nah demikian. Jika salah seorang dari mereka memiliki kelebihan, niscaya yang lain juga memiliki kelebihan yang berbeda. Ini sudah kita bahas tentang masalah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap anak. Itulah kita bahas itu sebelum bab ini ya, yaitu melihat keistimewaan masing-masing anak supaya kita mudah untuk memberikan keadilan kepada mereka. Ya, nah demikian. Dan anak itu akan merasa tersanjung jika dia diapresiasi atas keistimewaannya. Dan masing-masing anak bisa kita kita maklumi kekurangannya. Ya, seandainya orang tua hanya memaklumi kekurangan seorang anak dan tidak bisa memaklumi kekurangan anak yang lain, nah ini kan tidak adil. Nah, ujung-ujungnya di dalam memberikan sanksi juga nanti tidak adil. Hukuman yang diberikan juga tidak adil. Kalaulah misalnya akan memberikan hukuman, demikian juga pemberian juga menjadi tidak adil. Ya, nah ini tentunya siapa saja tidak mau diperlakukan tidak adil. Ya, nah keadilan itu adalah kita katakan pokok dari urusan hablun minan nas. Ya, hablun minan nas itu tegak di atas keadilan. Ya, nah demikian para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja yang dimuliakan Allah. Maka para orang tua harus berusaha untuk menegakkan keadilan ini di tengah-tengah anak-anak mereka. Jadilah imam yang adil, pemimpin yang adil. Orang tua, ibu dan ayah, ayah dan ibu adalah pemimpin bagi anak-anak mereka. Dan pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang bisa memimpin dengan keadilan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu perkara pertama. Ya, di dalam bab menjaga perasaan anak. Kemudian poin kedua di dalam bab ini menjaga perasaan anak adalah memberi kecupan dan kasih sayang. Ya, kecupan atau ciuman memberikan pengaruh yang efektif dalam menyentuh perasaan dan menata dan membina kejiwaan anak. Ya, seorang anak akan merasakan cinta orang tuanya dengan kita katakan aksi ini, yaitu memberikan kecupan kasih sayang kepada anak. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Apakah itu perlu? Ya, kita katakan perlu. Nanti akan kita sampaikan hadis-hadis dari Nabi SAW bahwa perkara ini bukan perkara sepele ya, memberikan kecupan kepada anak. Ini merupakan wujud kasih sayang dari sanubari, hati sanubari yang paling dalam kepada anak, seorang anak. Apalagi anak itu masih kecil tentunya ya. Dan merupakan wujud nyata dari sikap tawadhu atau rendah hati dari orang tua kepada anak-anaknya. Dari yang tua kepada yang muda. Kecupan ibarat cahaya benderang yang menerangi hati si anak. Melapangkan dadanya dan akan menambah kehangatan di dalam interaksi ya, hubungan. Nah demikian. Dan itu juga termasuk sunnah Nabi di dalam bermuamalah kepada anak-anak. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, ini termasuk salah satu sunnah yang dicontohkan Nabi. Ya, mencium anak gitu. Mungkin ada sebagian orang tua tidak pernah mencium anaknya. Ya, kadang-kadang memberikan ngomong pun kadang-kadang tidak dilihat anak itu. Ya. Tidak diberikan sama sekali perhatian. Maka Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita ya bagaimana Nabi SAW menyikapi hal ini. Beberapa orang Arab Badui, hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa orang Arab Badui datang menemui Rasulullah dan bertanya, "Apakah engkau ya Rasulullah mencium anak-anakmu?" Nabi menjawab, tentu saja. Ya, tentu saja, kata Nabi. Lalu mereka menanggapi,
Akan halnya kami, demi Allah kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Kami tidak pernah mencium anak-anak. Maka Nabi bersabda, Nabi berkata, "Awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah?" Ya. Aku tidak bisa berbuat banyak untukmu bila mana Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari dalam hatimu. Awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Ya, aku nggak bisa jamin, aku nggak bisa garansi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut rasa kasih sayang itu dari dalam hatimu. Artinya Allah akan cabut rasa kasih sayang dari hati kita. Maka kepada anak-anak, terutama anak-anak kecil ya basuta bawah 10 tahun, di mana mereka perlu belayan dan kasih sayang dari orang tua, ya dari orang yang lebih tua. Maka salah satu wujud dan ungkapan yang bisa kita berikan adalah dengan memberikan kecupan kepada mereka. Jadi ini termasuk salah satu yang dilakukan Nabi. Dan Nabi melakukannya dan memerintahkannya. Ya, nah demikian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim juga, ya menceritakan kepada kita bahwa Nabi SAW mencium Al-Hasan bin Ali, lalu Aqra' bin Habis. Lalu Aqra' bin Habis menyahut, berkata, ya ketika ia melihat Nabi mencium Al-Hasan bin Ali, Aqra' bin Habis menyahut, "Sungguh aku memiliki 10 anak, dan aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka." Ya. Ketika Aqra' bin Habis melihat ya Nabi mencium Al-Hasan bin Ali, cucu beliau, ya, maka dia berkata, "Aku punya 10 anak, tapi aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka." Maka Nabi SAW menimpali dan mengatakan kepadanya, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Ya, kasih sayang anak kepada orang tua juga tidak muncul begitu saja. Ya, itu adalah suatu reaksi ya balasan dari kasih sayang yang diberikan oleh orang tua. Dan ini tidak bisa diwakilkan, sebagaimana yang pernah kita sampaikan juga. Kasih sayang yang kita berikan kepada anak ini nggak bisa kita wakilkan melalui orang lain. Ya misalnya kita katakanlah kepada orang tua, kepada guru-guru anak kita di sekolah, ya di pesantren, ya fulan, ya kita berkata kepada gurunya ini ya, berikanlah kecupan kepada anakku setiap hari, tiap pagi. Katakan ini titipan dari orang tuanya. Dari orang tuanya. Kira-kira apakah anak itu merasakan kasih sayang orang tua? Tidak. Jadi ini nggak bisa diwakilkan. Artinya orang tua yang harus melakukannya ya kepada anak-anak mereka secara langsung. Maka Nabi mengatakan, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Ya, nah demikian. Anas bin Malik juga menceritakan, Rasulullah adalah orang yang paling penyayang kepada anak dan keluarga beliau. Nah demikian ya. Nah kasih sayang terhadap anak ini adalah bagian dari sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kasih sayang juga merupakan sebab ia meraih surga dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Anas bercerita, ya tadi Anas menegaskan bahwa Nabi adalah orang yang paling penyayang kepada anak-anak dan keluarga. Anas bercerita, ya tentang ya seorang wanita ya yang datang menemui Aisyah dengan membawa kedua anaknya. Kemudian Aisyah memberinya 3 butir korma. Wanita itu memberi korma tersebut kepada anak-anaknya, masing-masing 1 butir. Dan 1 butir lagi untuk dirinya. Setelah kedua anaknya memakan korma tersebut, ya anaknya dikasih kurma, makanan langsung dimakan biasanya ya. Nah, mereka memandangi ibunya. Si ibu sadar bahwa mereka masih ingin makan kurma. Maka ibunya membelah 1 butir kurma miliknya tadi dan memberikan kepada anak-anak itu masing-masing separuh. Setelah kejadian itu, Nabi datang, pulang. Dan Aisyah menceritakan semuanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah bersabda, "Apa yang membuatmu takjub? Apa yang membuatmu heran? Ketahuilah,
Allah mengasihi wanita ini disebabkan rasa kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengasihi wanita ini disebabkan rasa kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut. Ya, hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah. Jadi kita katakan rasa kasih sayang itu ya harus diberikan secara langsung oleh kedua orang tua. Dan di antara bentuk kasih sayang Nabi SAW terhadap anak-anak itu disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik, ya, bahwa Nabi bersabda, inni la adkhulu fis salah wa ana uridu italataha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi salati mimma a'lam min syiddati wajdi ummihi min bukaihi. Suatu ketika aku memulai salat dan aku bermaksud memanjangkan salat itu. Namun kemudian aku mendengar tangis seorang anak sehingga aku mempersingkat salat tersebut. Karena aku sadar bahwa ibunya tentu menjadi tidak tenang karena tangisan anaknya. Jadi Nabi memperhatikan ya, kita katakan anak-anak dan bagaimana perasaan ibu ya terhadap anak-anak mereka, dan Nabi meringankan salat itu padahal Nabi ingin memanjangkannya. Jadi suatu hal yang ya kita katakan bukti dan bentuk kayak kasih sayang Nabi SAW kepada anak-anak. Nah demikian. Dan masih banyak lagi ya momen-momen di mana Nabi ya mencium anak, mencium cucu beliau, bahkan bukan hanya cucu beliau, anak-anak para sahabat juga. Ya ini menunjukkan bahwa Nabi itu adalah seorang yang penuh kasih sayang, ya. Nah, karena kasih sayang itu ya tidak muncul ya tanpa aksi ya, hanya dengan kita katakan ucapan belaka, ya itu tidak ya kita katakan tidak efektif ya, tidak bisa menjadi bukti kasih sayang. Misalnya kita katakan kepada anak kita, wah, ayah menyayangimu, ibu menyayangimu, tapi tidak ada aksi, hanya ucapan belaka, anak tidak merasakan kasih sayang itu. Jadi kasih sayang itu harus ada buktinya, dan salah satu bentuknya adalah dengan memberikan ya, kecupan ya kepada anak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian memberikan belayan. Ini juga bentuk kasih sayang, membelai ya. Ya, anak ya senang dibelai ya. Nah, demikian diusap kepalanya ya. Kemudian memberikan kita katakan tepukan ataupun elusan pada pundaknya ya. Nah, sebagai bentuk ketulusan ya kepada anak. Nah, ini salah satu di antara ya kita katakan wujud kasih sayang. Belailah anak kita dengan penuh ketulusan, terutama saat kita berbincang atau bermain dengannya. Mungkin ini terlihat sepele, namun apa yang dirasakan anak ketika itu bisa jadi melebihi apa yang kita bayangkan. Ya, nah ini kasih sayang sebagaimana kita sebutkan tidak hanya dengan lip service belaka, ya dengan ucapan saja, tidak, tapi ya dengan aksi sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya, nah salah satunya adalah dengan memberikan belayan. Nah, betapa banyak anak yang tercukupi kebutuhan materinya, ya diberi apapun, namun gersang jiwanya karena tidak pernah merasakan belayan orang tua. Mungkin dia lebih akrab dengan babysitternya ataupun pembantu rumah tangganya yang mungkin memberikan perhatian lebih, ya memberikan belayan kepadanya, ya ketimbang orang tuanya. Walaupun materi dicukupi oleh orang tua, tapi dia lebih dekat kepada orang yang memberikan belayan kasih sayang, dia memberikan kecupan kepadanya. Ya, jadi hati-hati juga ini yang punya anak diserahkan kepada pembantu ataupun pengasuh. Ya, ingat ya bahwa kecukupan materi yang kita berikan itu belum cukup untuk membuktikan kasih sayang kita kepada anak. Anak juga nggak mengerti bahwasanya apa yang kita belikan untuknya itu mahal dan itu adalah hal yang yang berharga. Dia nggak ngerti itu. Yang dia rasakan
orang yang memberikan kasih sayang itu secara langsung, kecupan, belayan, itu yang langsung tersentuh dalam hatinya, ya, lebih daripada hadiah yang diberikan mungkin oleh orang tua, materi yang diberikan oleh orang tua. Nah demikian ya, maka di sini jangan lupa ya, memberikan bentuk-bentuk kasih sayang ini kepada anak berupa belayan ataupun kecupan ya. Nah, tidak sedikit orang tua yang kurang atau tidak menyadari hal ini, ya. Mereka enggan dan menganggapnya ini tidak perlu dilakukan. Namun Nabi kita Muhammad SAW tidak demikian. Kita dapat melihat bagaimana beliau menyentuh perasaan anak dengan cara membelai kepalanya, hingga si anak merasakan sentuhan kasih sayang dan merasakan kelembutan, ya. Dan si anak benar-benar merasa dihargai ya dengan sikap seperti itu, hingga dia merasa orang tuanya menyintainya dan memberikan perhatian yang khusus spesial kepadanya. Nah, di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anha menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi kaum Ansar, lalu memberi salam kepada anak-anak mereka serta membelai kepala mereka. Ya, di samping mengusap kepala, Nabi juga mengusap pipi anak kecil dengan kedua tangan beliau yang mulia. Tujuannya adalah untuk memberikan perhatian nyata kepada anak-anak tersebut dan membahagiakan hati mereka. Seperti yang diceritakan oleh Jabir bin Samurah, ya, ketika masih kecil ya, dia bercerita, aku salat zuhur bersama Nabi SAW, lalu beliau keluar menuju ke rumah tempat keluarga beliau berada. Dan aku pun keluar menemani beliau. Beliau mengusap pipiku. Tiba-tiba dua orang anak kecil berada di hadapan kami, dan beliau mengusap kedua pipi mereka juga satu persatu. Nah, sungguh tatkala tangan beliau mengusap pipiku, terasa sentuhan yang dingin lagi harum, seakan beliau baru saja keluar dari wadah minyak wangi. Hadis ini sahih riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Ini coba lihat, perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan kasih sayang ya kepada anak-anak dalam bentuk ya membelai ya kepala mereka dan mengusap ya kepala mereka dan mengusap pipi mereka. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu bukanlah perkara yang aib ya. Nah, ini adalah belayan ya, usapan, kecupan kasih sayang ya kepada anak. Ya, bentuk rahmah ya dari orang tua kepada anak-anak. Nah, demikian ya, mudah-mudahan ini ya bisa menjadi perhatian ya kita semua para orang tua untuk tidak mengabaikan hal-hal kecil ya, tapi sebenarnya sangat menentukan. Ya, ketika ini diberikan kepada anak-anak akan lebih mudah untuk kita kendalikan. Ya. Nah, demikian. Ya, ada masa-masa tertentu di mana anak itu susah untuk dikendalikan, seperti usia-usia puber ya, remaja. Nah, kalau anak ini sudah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya sejak kecil, maka orang tua akan memetik hasilnya ketika ya mendidik anaknya pada saat-saat usia puber tadi. Ya, nah demikian. Mereka merasa dekat dengan orang yang menyayangi mereka. Itu fitrah manusia. Manusia akan merasa dekat dan tidak lari, tidak menjauh dari orang yang menyayanginya. Ya, nah itu fitrah, bahkan fitrah makhluk hidup lah. Bukan hanya manusia, binatang juga demikian. Ya, kalau kita lihat seekor kucing ya, ya kita beri perhatian kepada seekor kucing ini ya. Ya, kita belai kucing itu, dia akan akrab. Dia ketika dia besar ya dia kenal ya dengan orang yang mengasihinya, orang yang menyayanginya, ya. Ya, majikan atau tuan yang memeliharanya, ya. Dan dia akan jauh lari, takut dia mungkin dia akan sembunyi dari orang yang tidak dia kenal. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini jadi hal-hal kecil seperti ini ya jangan kita abaikan ya di dalam pendidikan anak. Demikian para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah ya. Mudah-mudahan hal seperti ini bisa kita wujudkan di dalam ya rumah kita ya, di dalam tugas kita mendidik anak-anak kita ya, di dalam rumah tangga kita. Dan tentunya ini harus dari kedua belah pihak ya, dari orang tua ya, kedua orang tua, ayah dan ibu
ya, tidak cukup hanya dari satu belah pihak saja, harus dari kedua belah pihak, ya, ayah dan ibu, sama-sama memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak mereka. Wallahu a'lam. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Iya, nah baik. Syukran jazakallahu khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Bagaimana kita telah simak bersama manajemen dalam menjaga perasaan anak, yang ini merupakan tugas orang tua yang Masya Allah merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita semua dalam menyayangi anak-anak kita. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat. Yang pertama Ustaz, ada pertanyaan dari Ummu Hanif yang berada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ana sejak COVID tidak pernah lagi memeluk dan mencium anak. Ada was-was jika anak ternyata OTG dan karena sering belanja ke pasar atau sering keluar. Apa ini termasuk was-was dari setan atau ketakutan yang berlebihan Ustaz? Mohon nasihatnya. Iya. Ini mungkin terlalu berlebihan ya. Ya, tentunya ya kalau secara lahir ya kita tidak ada gejala ya. Kalau kita menjaga kebersihan ya, satu. Ya, kemudian kita menjaga kesehatan ya, kebugaran kan begitu ya. Nah, ya tidak ada alasan ya untuk ya menghindari hal-hal semacam ini. Ya, sudah berulang kali kita sampaikan dalam majelis ini dan majelis yang lainnya ya. Seorang muslim itu sebenarnya adalah orang yang paling siap menghadapi hal-hal semacam ini. Ya, karena tuntunan sunnah Nabi sehari semalam yang sangat komplit ya. Ya, dan itu semua untuk maslahat seorang muslim. Ya. Kalau kita benar-benar mengamalkan sunnah-sunnah sehari semalam itu, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Mulai dari hal-hal yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang nampak ya kita menjaga kebersihan, ya bisa bersiwak, mencuci tangan, bangun tidur kan begitu ya, bangun tidurnya cuci tangan ya dulu. Sebelum kita menjamah sesuatu yang kita gunakan untuk makan, minum dan sejenisnya. Ya kemudian juga ya kita melakukan hal-hal yang preventif dari hal-hal yang sifatnya tidak nampak, yaitu zikir pagi. Ya karena orang yang sudah jaga saja bisa kena karena ya itu kan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita bermohon kepada Allah supaya dihindarkan dari itu. Ya betapa komplit ya ikhtiar yang dilakukan oleh seorang muslim untuk mendapat sehat. Ya terhindar dari penyakit. Ya belum lagi doa-doa yang khusus. Dia keluar rumah berdoa. Ya. Dia balik ke rumah dia berdoa. Ya dia mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dia tawakal kepada Allah, serahkan urusannya kepada Allah. Jadi sangat komplit. Ya, kita katakan aturan hidup seorang muslim yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada alasan untuk ketakutan yang berlebihan. Ya, kita ikhtiar ya harus wajib berikhtiar itu, nggak mungkin tawakal tanpa ikhtiar. Ya, setelah itu tawakal kepada Allah. Ya. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak jadi masalah juga dilakukan ketika kita sampai di rumah, kita sudah membersihkan diri dan lain sebagainya. Ya. Nah, demikian. Apakah kita juga menjauh dari suami kita begitu ya? Dengan alasan wah nanti akan tertular. Misalnya suami mengajak kita untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, lalu istri menolak dengan alasan ya khawatir terhadap ini, ya tentunya tidak seperti itu ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi kita tidak perlu takut berlebihan seperti itu hingga ya menjadi seperti orang paranoid begitu ya. Nah, karena bersama kita telah ada tuntunan hidup yang kalau kita ikuti tuntunan hidup itu, yaitu sunnah Nabi kita,
insya Allah kita terhindar dari berbagai macam keburukan. Ya, karena sunnah Nabi itu membawa kita kepada kebaikan. Kita yakin itu. Cuma masalahnya adalah kita lakukan atau tidak. Itu dia. Ya. Kita lakukan, kita amalkan atau tidak. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Taib, ya itu saja mungkin ya. Ya jawabannya. Jadi tidak perlu ya yang kita katakan ketakutan yang berlebihan sehingga kita mengabaikan banyak hal yang ya itu sebenarnya bisa dilakukan, kan begitu ya. Nah demikian. Nah, iya baik, syukran jazakallahu khair atas nasihatnya. Demikian ya untuk Ummu Hanif yang berada di Jakarta. Ya, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustadz di layanan pesan singkat. Ya Ustadz, di masjid kami setiap sholat itu selalu hadir atau terdengar suara bayi menangis, yang tentunya bergantian bayinya. Karena banyaknya jamaah yang berkunjung untuk sholat di masjid kami. Mungkin hanya subuh saja yang tidak ada. Apakah di setiap sholat tersebut kita mempercepat sholat karena terdengar suara tangisan bayi untuk mengikuti apa yang dilakukan Nabi? Bukan mempercepat ya, meringankan. Meringankan di sini misalnya kita membaca surat-surat yang pendek, ya. Bukan mempercepat sehingga kadang-kadang nggak tumak ninah. Itu juga salah, ya karena tumak ninah itu kan rukun sholat. Beliau ya tajawaz, artinya beliau meringankan sholat itu. Jadi ringan bacaannya, ya. Misalnya ya biasa membaca ayat-ayat yang panjang diganti dengan ayat-ayat yang pendek, kan begitu ya. Nah, selesai Al-Fatihah atau pada saat kita membaca Al-Fatihah terdengar suara anak menangis di belakang, ya awalnya ingin membaca misalnya surat yang agak panjang, misalnya surat-surat di juz yang ke-29, ya mendengar ya diganti ya, dengan surat-surat yang lebih ringan ya dan lebih lebih pendek ya, sehingga ya sholat juga lebih ringan. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah, karena yang bikin satu terasa lama itu bacaan surat setelah Al-Fatihah. Ya, kalau yang lainnya kan dia terus bergerak dan tidak terasa lama. Ya demikian ya. Yang terasa lama itu kalau baca surat yang agak panjang. Nah, terasa jadi lama sholat itu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Adapun yang lainnya tetap memperhatikan rukun sholat seperti itu maknina. Ya, jadi bukan jadi sholat patuk ayam karena hal itu. Wallahu a'lam. Jadi harus diperhatikan makna dari meringankan sholat di sini, yaitu memilih surat-surat yang pendek ya, yang tidak terlalu panjang sehingga meringankan orang yang mengikuti sholat di belakang. Wallahu a'lam bisawab. Nah, baik, syukran jazakallahu atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari beberapa pertanyaan senada. Ya, dari penanya tidak sebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustaz, bagaimana sikap anak apabila orang tua membagikan harta warisannya itu dengan cara pukul rata, baik wanita maupun laki-laki? Yang tentunya hal ini menjadikan ada yang setuju dan ada yang tidak. Dan ini juga menimbulkan konflik antar saudara kandung karena pembagian pukul rata tersebut. Mohon nasihatnya Ustaz dan solusinya. Apakah kami harus menuruti dengan keinginan orang tua tersebut walaupun itu menyalahi syariat? Apakah ini bentuknya wasiat? Ya jelas orang tua masih hidup, pembagian itu bukan warisan. Yang membagikan warisan itu bukan orang tua. Nah kalau orang tua membagikan warisan, bagaimana orang tua membagikan warisan sementara dia masih hidup? Ya warisan itu dibagikan setelah orang tua meninggal dunia, wafat. Ya, baru statusnya menjadi harta warisan. Kalau belum meninggal itu bukan harta warisan. Mungkin ini wasiat ya, dia memberikan wasiat nanti wasiat ada dua macam. Wasiat yang boleh dilakukan karena yang harus dilakukan karena tidak bertentangan dengan agama ya. Dan wasiat yang tidak boleh ditunaikan walaupun itu wasiat karena bertentangan dengan hukum agama. Dalam hal ini kalau dia memberikan wasiat seperti itu tidak boleh dijalankan. Ya tidak boleh karena bertentangan dengan hukum Allah ya yang berlaku di dalam pembagian warisan. Nah, kalau itu pembagian itu dilakukan sebelum meninggal dunia, artinya orang tua masih hidup, itu hibah. Nah, hibah harus sama rata. Kalau hibah ya, bentuknya hibah, orang tua harus memberikan hibah, hadiah nih ya, hibah itu kan hadiah, sama rata kepada anak-anaknya.
Nah demikian. Lain halnya warisan. Warisan ada hukum tertentu, ada kita katakan ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku pada harta warisan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau lihat dari pertanyaan tadi, ya nggak mungkin orang tua bagian warisan dia masih hidup. Itu bukan warisan. Ya, maka ada dua kemungkinan. Yang dia bagikan itu adalah sebenarnya hibah, tapi dia sebut warisan, sebenarnya itu bukan warisan dan tidak berlaku sebagai harta warisan karena dia belum meninggal. Atau dia memberikan wasiat, dan wasiat ini tidak boleh ditunaikan kalau bertentangan dengan hukum agama. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan kembali. Ya, ya Ustaz, saya seorang anak yang diasuh lebih lama oleh nenek saya. Apakah salah jika saya kurang sayang terhadap orang tua kandung karena saya lebih sayang kepada nenek saya yang sudah merawat lama ke saya dari kecil, Ustaz? Ya, ini tadi sudah kita singgung bahwa kasih sayang itu gak bisa dititip melalui orang lain. Ya, artinya kita yang secara langsung memberikan kasih sayang itu kepada anak. Kalaulah kenyataan di lapangan ada orang lain yang lebih kasih sayang kepada anak kita dan dia lebih condong kepada orang itu, ini sesuatu yang nggak bisa dipaksakan, ya. Maka orang tua ini harus jadi perhatian bagi para orang tua ya. Dengan siapapun anak itu besar, ya orang tua harus tetap memberikan perhatian. Walaupun dia misalnya neneknya sayang sama cucunya, ya memberikan kasih sayang kepada cucunya kan begitu ya. Orang tua jangan kalah di sini memberikan kasih sayang kepada anaknya ya begitu, anaknya sendiri begitu. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, jadi ini satu yang nggak bisa dipaksakan ya, kasih sayang dan cinta ya dari seseorang ya. Nah, tadi Nabi mengatakan ya, hadis yang kita sampaikan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi. Nah, kalau orang tua menelantarkan anak, nggak memberikan perhatian, dia dia biarkan, dia serahkan dan dia telantarkan besar bersama neneknya atau orang lain, ya jangan salahkan orang lain, jangan salahkan anak itu juga. Anak itu dia tumbuh ya dengan fitrahnya kan begitu ya. Nah, itu yang dia rasakan, yang dia lihat, dia nggak ngerti. Jangan disalahkan anak, wah kenapa dia lebih sayang sama neneknya ya, karena neneknya memberikan perhatian lebih. Nah, ini di sinilah tugas orang tua ya. Maka saya sampaikan tadi bahwa kasih sayang ini nggak bisa dititip ya, melalui orang lain. Lalu kita menuai buahnya begitu ya. Nah, anak diberi kasih sayang, lalu kita ingin memetik buahnya, yaitu disayangi anak, tapi yang memberikan kasih sayang bukan kita, orang lain. Nah, ini kan nggak mungkin. Seperti kita tidak menanam tapi ingin memanen hasilnya. Ya, nah itu adalah satu yang tidak bijak. Maka kita sering sampaikan ya kepada para orang tua yang memondokkan anaknya di usia-usia, sebenarnya anak itu harus lebih dekat sama orang tua, ya lebih ya kita katakan lebih banyak berinteraksi dengan orang tua. Ya kalau lah harus pondok, maka ya orang tua harus ngalah dekat kepada anak sehingga bisa dikunjungi setiap saat atau lebih sering bisa berinteraksi dengan anak ya. Nah demikian, dan saya katakan juga kepada pihak sekolah atau pesantren, jangan membatasi akses orang tua kepada anak. Ya, kan orang tua ingin memberikan kasih sayang kepada anak. Maka menurut saya nggak bijak juga pondok pesantren yang sangat membatasi akses orang tua kepada anak. Ya, saya kira itu perlu dikoreksi. Ya. Wallahu alam. Coba dikaji lebih dalam lah tentang kebijakan itu. Ya, ada sebagian orang sekolah ya kita katakan, ya orang tua mundur balik kanan kalau datang ke sekolah. Ya, kasih sayang nggak bisa diwakilkan ya. Nah demikian. Beri waktu ya orang tua untuk punya akses kepada anak-anak mereka. Gak bisa jarak jauh juga, ya pakai video call, cuma kasih sayang dari jauh nggak bisa. Ya sentuhan itu memberikan
satu getaran yang berbeda pada hati. Ya nggak bisa lihat apa namanya simbol emoji emoji nggak bisa, itu tidak terasa, itu cuma ya kita katakan ya bukan seperti itu. Ya kita katakan tadi memberikan belayan, kecupan, kasih sayang tadi itu tidak bisa diwakilkan bahkan dengan emoji begitu ya, nggak bisa itu berbeda. Wallahu a'lam bishawab, yaitu mungkin masukan kita ya dari kepada pihak sekolah ataupun pondok ya, perlu dikaji lah ulang tentang kebijakan-kebijakan seperti itu. Ya kalau bisa orang tuanya misalnya dekat dan selalu ingin misalnya ada waktu ya 1 hari misalnya ya bisa besuk dan lain sebagainya ya, kenapa tidak maksudnya ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya supaya juga orang tua itu ada rasa tanggung jawab juga begitu ya. Perhatian kepada anak. Nah demikian ya. Ya yang perlu dilakukan pihak sekolah adalah mengarahkan orang tua kalau bertemu anak apa yang harus dilakukan ya. Ya edukasi kepada para orang tua juga ya, kepada wali-wali itu. Kalau dia menjenguk anak apa yang harus dilakukan, mungkin itu ya perlu diperbaiki di situ ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.